Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Inesma Indah Tiara, biasa dipanggil Indah. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Curup, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dari kelas 4D. Di sini, saya membuat video ini untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah pembelajaran ilmu pengetahuan alam di SD atau MI dengan dosen pengampu Ibu Yosi Yuliza MPD. Assalamualaikum anak-anak ibu, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Apakah masih semangat untuk belajar? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, baik. Jika sudah siap, silakan kalian semua siapkan alat tulisnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini hadir semua? Oke, baik. Jika hari ini hadir semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, baiklah, agar kita semua lebih semangat dalam melakukan pembelajaran pada hari ini, kita lakukan ice breaking dulu ya. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Ram sam sam, ram sam sam, kuli 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 ram sam sam, Rafi, Rafi, kuli 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 ram sam sam, Rafi, kuli 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 ram sam sam. Wah, sepertinya sudah semangat semua nih untuk belajar. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas materi yang sangat seru loh. Di sini anak-anak ibu ada yang hobi memasak tidak? Nah, jadi bukan hanya manusia loh yang bisa memasak makanannya sendiri, tumbuhan juga bisa ternyata. Nah, proses ini disebut dengan fotosintesis. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas materi mengenai fotosintesis. Nah, di sini ada yang udah tahu nggak sih apa itu fotosintesis dan apa saja manfaatnya? Agar kita lebih paham, yuk kita bahas lebih dalam lagi. Nah, jadi fotosintesis merupakan suatu fenomena alamiah yang terjadi pada tumbuhan untuk mendapatkan zat makanannya. Proses ini juga sangat diperlukan supaya tanaman atau tumbuhan bisa berkembang dan bertahan hidup dalam segala kondisi. Setiap tumbuhan yang hidup di planet bumi kemudian umumnya dapat melakukan fotosintesis. Menurut sejumlah ahli, fotosintesis merupakan suatu reaksi yang akan terjadi pada tanaman agar dapat memperoleh glukosa dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Dalam proses fotosintesis ini sangat membutuhkan 4 hal, yaitu diantaranya seperti air, karbon dioksida, klorofil, dan sinar matahari. Berikut ini proses terjadinya fotosintesis yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tumbuhan akan memperoleh air dari dalam tanah yang kemudian diserap oleh akar. Dan dari akar ini disalurkan dengan menggunakan sistem transportasi, yaitu jaringan xilem serta jaringan floem, yang kemudian disebarkan ke seluruh organ tubuh tumbuhan termasuk daun. Yang kedua, karbon dioksida akan diperoleh dari udara yang kemudian masuk melalui stomata.
Letak stomata ini terdapat di bagian bawah daun. Yang ketiga, fotosintesis terjadi pada area daun. Proses fotosintesis ini juga akan terjadi ketika klorofil pada daun sudah menangkap sinar matahari, yang kemudian sinar tersebut akan digunakan untuk mengubah air serta karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Yang keempat, gula yang dihasilkan dari fotosintesis bisa langsung dimanfaatkan oleh tumbuhan atau dapat disimpan dalam organ lain pada tanaman, contohnya pada buah. Yang kelima, selain gula, oksigen yang dihasilkan nantinya akan keluar melalui stomata lalu ke udara. Oksigen ini jugalah yang digunakan manusia dan hewan untuk bernafas. Nah, yang keenam, melalui reaksi polimerisasi, glukosa ataupun gula yang dihasilkan melalui proses ini akan disusun menjadi suatu zat pati atau amilum. Zat patinya ini kemudian akan disimpan di dalam akar tumbuhan. Nah, terdapat dua rangkaian dalam proses fotosintesis ini. Yang pertama yaitu reaksi terang dan yang kedua yaitu reaksi gelap. Nah, yang selanjutnya yaitu syarat-syarat terjadinya fotosintesis. Yang pertama, daun terdiri atas sel-sel yang tersusun teratur, sehingga kemudian cahaya matahari dapat diterima secara efisien. Yang kedua, sel-sel yang tersusun teratur ini harus mengandung kloroflas di dalamnya. Yang ketiga, di antara sel-sel yang tersusun secara teratur tersebut, terdapat ruang antar sel, sehingga kemudian udara dari luar dapat masuk dengan melalui ruang antar sel tersebut. Yang terakhir, yaitu sel-sel yang tersusun rapat ini harus dilindungi oleh jaringan epidermis agar kemudian tidak tercerai-berai. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama ada cahaya, yang kedua ada suhu, yang ketiga ada konsentrasi karbon dioksida atau CO2 dan oksigen atau O2. Yang keempat ada air dan kandungan hara. Selanjutnya yaitu manfaat dari fotosintesis. Yang pertama, menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup. Yang kedua, membentuk buah dan umbi pada tumbuhan. Yang ketiga, menghasilkan glukosa. Yang keempat, melembabkan udara di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan bahan makanan. Nah, jadi fungsi utama dari suatu proses fotosintesis adalah kemampuannya dalam menghasilkan makanan. Misalnya seperti buah, umbi-umbian, dan glukosa. Kandungan zat makanan di tumbuhan ini sendiri sangat bermanfaat untuk dikonsumsi oleh manusia serta hewan. Baiklah anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Apakah semuanya sudah paham dan mengerti? Oke, baik. Jika semuanya sudah paham dan juga mengerti, Ibu akan membagikan kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Dan Ibu juga akan membagikan LKPD dan silakan kalian kerjakan dalam waktu 10-15 menit ya. Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan LKPD-nya telah habis ya. Nah, sekarang untuk setiap perwakilan dari masing-masing kelompok, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Wah, bagus sekali ya presentasi kita pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan memberikan nilai kepada setiap kelompok, mulai dari yang paling banyak menjawab dengan benar, cepat, dan juga tepat. Dari presentasi yang telah kita lakukan tadi, Ibu akan memberikan 5 bintang kepada kelompok 3, 4 bintang kepada kelompok 1, 3 bintang kepada kelompok 5, dan untuk kelompok 2 serta kelompok 4 masing-masing mendapatkan 2 bintang ya. Nah, baik anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Dan untuk minggu depan, jangan lupa dipelajari materi tentang rantai makanan. Sebelum kita pulang, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Oke, baik, Ibu akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.